Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hers Bono Arif dari Forum News Network. Jadi penyerangan Polsek Ciracas oleh Pak anggota TNI ini dan kabarnya dari 3 angkatan ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah betul memang hanya karena kesalahan informasi kemudian mereka sampai kemudian ngamuk membakar-bakar atau ada kasus lain sebenarnya yang menjadi penyebab para prajurit ini menjadi marah seperti itu. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Letnan Jenderal Yayat Sudrajat. Beliau ini adalah jabatan terakhir sebagai Sesmenko Polhukam dan pernah juga menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Dan yang paling menarik karena beliau ini orang pasukan ini, angkatan dari Kopassus, jadi jiwa korsanya sangat kuat nih. Assalamualaikum Pak Yayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, Kang Reso, Sehat saya ya? baik ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Ini saya mau tanya karena orang ini banyak menghubung-hubungkan ini berkaitan jiwa korsa apa dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi ini kok sampai kemudian tiba-tiba mereka bisa ngamuk seperti itu? Kang Reso, gini ya, memang tentara itu dididik untuk jiwa korsa itu iya gitu ya. Ya. Karena memang di dalam pelaksanaan tugas pokok itu memang menjadi suatu ciri yang dimana pada saat pelaksanaan tugas di lapangan itu harus betul-betul satu dan yang lain itu memiliki jiwa korsa yang tinggi ya. Sehingga kalau misalnya ada yang gugur apa segala macam tidak main tinggal begitu aja, tetapi pasti harus dibawa sampai kalaupun misalnya harus ditinggalkan diberi tanda kemudian dicari kembali. Itu di dalam rangka untuk membina jiwa korsa kebersamaan seperti itu. Jadi itu kira-kira masalah jiwa korsa ya. Memang kita saya nonton film namanya No Man Left Behind gitu ya. No Man Left Behind. Ya. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal gitu. Tapi yang Anda dengar ini kan bagaimanapun meskipun sudah pensiun kan Anda orang intelijen gitu ya. Pernah pegang intelijen TNI. Seperti apa yang Anda dapat informasinya dan kasus yang di Ciracas ini? Jadi memang Kang Hersu ini memang agak sedikit aneh ya ini ya, agak sedikit aneh nih. Karena memang dari bukti-bukti yang ada, yang saya dapat informasi bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya memang kecelakaan tunggal dan itu ada bukti-bukti dari CCTV. Tetapi nggak tahu bagaimana kok yang bersangkutan ini sekali lagi informasi yang saya dapatkan ya. Nggak tahu bagaimana yang bersangkutan kemudian bikin semacam WA gitu, nulis bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukan jatuh tetapi dikeroyok oleh kepolisian. Sehingga polisian atau tersebar. Kenapa? Yang dilaporkan polisi ya, bukan preman yang dia sebut yang royoknya ya? Bukan, justru ini sebenarnya ada apa gitu, ada apa. Sehingga ini kalau menurut saya ini yang harus digali gitu loh. Karena permasalahannya bukti-bukti yang ada jelas itu kecelakaan tunggal ya. Dan inilah sebenarnya kemungkinan ya menurut saya yang menyulut terjadinya situasi yang terjadi di Ciracas ya, di Ciracas. Jadi kalau menurut saya ini yang harus dicari ya, apa permasalahannya. Kenapa itu menjadi sangat penting, Pak? Karena kalau dari sisi kan kemudian fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang seperti itu kasusnya, tidak ada pengeroyokan, tidak apa, dan kemudian tiba-tiba kok dan ratusan puluhan lah kita nyebutnya gitu dari berbagai angkatan itu sebutnya ya, Pak ya. Bisa jadi yang saya monitor memang dari ketiga angkatan ya. Dan kalau menurut saya ini harus dicari. Tetapi juga mungkin ya, saya melihat bahwa dengan dipisahkan antara polisi dengan TNI, ya. Kalau saya dulu merasakan ya, pada saat saya pendidikan di Akabri, itu 4 angkatan itu jadi satu. Dan saya tidak tahu waktu tingkat 1 itu istilahnya Akabri umum ya, Akabri umum, Ya, Akabri umum. Saya belum tahu apakah saya masuk darat, laut, udara atau kepolisian. Oh, belum tahu. Sehingga memang kebersamaan itu sangat-sangat dirasakan. Dan itu saya rasakan pada saat selesai kedinasan pun, itu ikatan itu secara emosional itu bukan main ya. Jadi kalau ada permasalahan di lapangan, entah dengan kepolisian atau angkatan lain, saya kan angkatan darat ya, itu gampang sekali menyelesaikannya Mas Hersu.
Beda dengan sekarang ya, Hmm. karena sekarang kan semua dipisah ya. Ya, ya. Jadi kalau ada permasalahan, tinggal kita kumpul antara pimpinan, kemudian dia kumpulkan anggota, kemudian olahraga bersama, Hmm. selesai, Hmm. selesai. Ya, Nah sekarang ini dengan adanya pemisahan, ya punten ya, yang tadinya kita bersama-sama, kemudian sekarang terjadi pemisahan, dan kalau menurut saya ini adalah salah satu penyebab ya kenapa kok bisa gampang sekali untuk disulut, gampang sekali untuk disulut. hmm. Jadi ini juga harus menjadi introspeksi kita semua. Hmm. Karena semuanya sebenarnya kan aparat negara. Kalau seandainya aparat negara, kemudian apalagi yang di bawah, yang di grassroots terjadi benturan, Masya Allah. Ini negara mau jadi apa? Ya, Ya, karena itu mereka adalah tulang punggung baik pertahanan maupun keamanan ya. ya. Oke. Jadi ini yang harus menjadi. Silakan. Saya pengen cerita pengalaman saja nih, karena kan kalau tidak salah pada tahun 2014 ada peristiwa bentrokan yang luar biasa di Batam ya. Pada waktu itu Ya, ya, Bapak Aspam, asisten pengamanan, ya. kasarnya Pak Gatot Nurmantio. Bagaimana waktu itu menghadapi kasus macam itu? Jadi memang kalau ini kejadiannya adalah lain ya, bukan tidak seperti ini ya. Ya. Jadi pada saat itu saya memang Aspam Kasad, kemudian Pak Gatot Nurmantio sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Terjadi perkelahian antara, kalau saya tidak salah itu Batalion 134 ya, 134 betul. Ya. dengan Brimob. Ya. Ya. Nah saya ingat waktu itu bukan main, kalau itu seperti perang ya, udah menggunakan senjata, kemudian peluru dikeluarkan dari gudang dan seterusnya. Ya. Dan saya ingat waktu itu Pak Gatot dia sedang ada kunjungan sebenarnya ke Australia. Ya. Tetapi begitu dia mendengar hal seperti ini, kejadian di tanah air seperti itu, dia kembali, kemudian langsung ke lokasi, ke batalion. Ya. Nah kita semua para asisten kita hadir di sana. Kemudian saya ingat waktu itu yang dari Puspom itu Wadan Puspom yang hadir ke sana dan kita kumpul semua. Jadi para prajurit itu dikumpulkan semua oleh Pak Gatot. Jadi disitulah kalau menurut saya kehadiran seorang pimpinan di saat-saat terjadi situasi yang kritis, di mana anggota pada saat itu hampir tidak bisa dikendalikan. Sampai dengan kehadiran Pak Gatot, semua bisa kumpul, kemudian diredam, kemudian dijelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang prajurit. Kebetulan ya, beliau punya banyak pengalaman. Hal-hal yang kritis banyak beliau alami pada saat baik pada saat penugasan di tim-tim maupun di Papua. Jadi, alhamdulillah, kita semua datang, para unsur pimpinan, kemudian semua bisa diredam, dan bisa diselesaikan semuanya, bisa diselesaikan. Datang kepada kepolisian setempat, ke Polda, kita kumpul, kemudian sama-sama dikumpulkan oleh Pak Gatot, kemudian kita melaksanakan olahraga bersama, beliau lari bersama, kemudian apa istilahnya untuk mencairkan situasi, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi lagi. Ya. Tetapi penegakan hukum itu tetap dilakukan. Penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, itu yang saya sampaikan tadi. Wadan Puspom, waktu itu kalau tidak salah, Brigjen Dodik ya, Dodik Wijanarko. Yang terakhir, kalau salah dia Irjen TNI, kemudian sekarang juga sudah pensiun ya. Dan semua terselesaikan dengan baik, Pak Hersu. Ya. Asal semua unsur pimpinan dan semua yang terkait itu betul-betul istilahnya firm ya di dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai hukum yang berlaku. Kira-kira begitu ya. Waktu itu apa ya faktor penyebabnya kok sampai muncul seperti yang Anda gambarkan, ada kayak perang begitu? Kalau saya monitor ya biasalah anak-anak itu yang saya monitor itu masalah rezeki ya di lapangan ya. Jadi ya sama aja. Jadi kalau menurut saya ya kita fair aja lah ya. Memang gaji TNI Polri kalau misalnya kita berbicara masalah masalah kecukupan ya, ya Anda cukup, Kang Hersu, nggak cukup. Cari sehingga tambahan dia lah, cari-carilah tambahan ya.
Nah, terjadilah itu gesekan-gesekan itu. Ya, Tetapi sebenarnya kalau para pimpinan itu, kalau di TNI itu sebenarnya ada satu ini ya, ada satu moto ya. Ya. Jadi tugas pimpinan itu satu adalah melaksanakan tugas pokok, yang kedua memperhatikan kesejahteraan anggota. Ya. Kemudian satu lagi juga sebenarnya yang juga ini mendorong untuk bagaimana seorang pimpinan, khususnya perwira, untuk dia berbuat yang terbaik di dalam pelaksanaan tugas. Jadi ada istilah tidak ada anggota yang salah kecuali perwiranya. Karena perwira adalah pimpinan, ya disiapkan memang menjadi seorang pimpinan, paling tidak seorang komandan peleton. Ya. Jadi seperti saya pada saat di AKABRI, lulus di AKABRI, saya menjadi komandan peleton yang paling tidak saya memiliki anggota 36 orang. Mulai dari bintara sampai dengan tamtama. Nah, sebenarnya ini harus kembali dikaji masalah kepemimpinannya. Karena pemimpin itu harusnya dia kenal betul dengan anggotanya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bisa cepat gitu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Ya, oke. Jadi betapa pentingnya kehadiran pimpinan itu, saya buka-buka file lagi nih, ternyata Pak Gatot itu harusnya pada hari itu memberikan ceramah ya dalam sebuah seminar bersama dengan Angkatan Daratnya Australia, dan dibatalkan acara itu dan beliau langsung kembali. Betul, ya? Dibatalkan. Beliau batalkan, kemudian beliau kembali dan langsung menuju ke batalion ya, ke batalion. Ya. Dan itu memang efektif sekali ya dalam situasi semacam itu ya. Itu langsung reda karena apa? Dia merasa prajurit itu diperhatikan ya oleh pimpinannya. Oke. Jadi kalau menurut saya memang di dalam kepemimpinan tuh sebenarnya dimanapun gampang kok ketauladanan. Ya. Kemudian satu lagi adalah di mana situasi kritis, disitulah hadir seorang pemimpin. Pak, ya sekali lagi saya tanya, itu Pak Gatot, saya lihat file-file lama di dalam sebuah video lama, kelihatan wajahnya menunjukkan ekspresi biasa saja, padahal situasinya sangat genting seperti Bapak cerita tadi kan. Tapi saya tidak menangkap suasana yang sangat beliau marah, emosional, itu sama sekali nggak melihat itu. Bagaimana ceritanya bisa semacam itu? Pak, itulah kalau menurut saya seorang pimpinan ya. Ya. Jadi walaupun situasi sebenarnya pada saat itu bukan main gentingnya gitu ya, tetapi dengan berbekal keyakinan bahwa saya hadir ke situ adalah di dalam rangka untuk merangkul mereka, saya adalah orang tua mereka, sehingga memang faktanya si prajurit ya nurut gitu apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, karena dia merasa ada perhatian dari pimpinan kepada mereka ya, kepada mereka pada saat itu. Jadi tindakan hukum tetap dilakukan kepada mereka? Oh, tetap dilakukan. Saya kira mungkin nanti bisa kita cari filenya, tetapi memang betul-betul diadakan penyidikan. Waktu itu kan saya kan sebagai Aspam ya. Kalau sekarang kan menjadi Asintel ya kalau nggak salah ya. Jadi Kasad itu sekarang para asis yang dulu Aspam sekarang menjadi Asintel. Nah, dulu yang menyelesaikan di bawah itu dari anggota saya adalah Paban PAM. Bapak ya? Ya, di bawah saya langsung ya. Kemudian bekerja sama dengan POM. Dan sebenarnya ini kalau misalnya mau, seperti unsur-unsur intelijen itu bisa melakukan penyelidikan ya. Kemudian bekerja sama dengan POM, tetap nanti dilakukan untuk masalah penegakan hukumnya oleh POM. Nah, sebenarnya Kang Hersu, itu di militer itu sebenarnya kalau dia melakukan pelanggaran yang sama, misalnya dengan orang sipil, itu hukumannya lebih berat. Karena seperti ini kan masuk pidana ya. Dia hukum pidana sipilnya kena, pidana militernya kena, kemudian disiplin tentaranya juga kena. Jadi 3 yang kena. Kalau sipil kan hanya 1 aja, misalnya pidana hukum pidananya ya. Tetapi kalau di militer itu 3 minimal dia kena. Pidana umumnya untuk orang sipilnya kena, kemudian pidana militernya kena, yang ketiga adalah masalah disiplin militernya atau disiplin tentaranya, hukuman disiplin tentaranya kena. Dan dalam kasus ini kalau administrasi. Tidak salah, Kepala Staf Angkatan Darat menjatuhkannya selain memecat, katanya juga akan membebankan biaya kerusakan kepada para prajurit gitu. Apakah ini juga saya monitor memang Kepala Staf Angkatan Darat menyampaikan seperti itu. Ya. Saya kira menurut saya ya itu adalah
tepat ya. Karena apa? Supaya tidak menyebar. Karena kalau misalnya tidak segera diambil diambil alih atau disampaikan apa sebenarnya yang terjadi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, ini bisa berpengaruh kepada yang lain. Ini kan lebih bahaya lagi. Dengan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat seperti itu, ada dampak deterrent. Sehingga apa sih yang sebenarnya, jadi jangan asal saja. Ini kan kita ini kan bukan gerombolan. Apalagi ini tentara ini kan bersenjata. Iya, iya, iya. Jadi kalau sudah, iya, kalau disiplinnya sudah nggak benar, ya, oh itu kan bahaya. Tetapi sekali lagi, tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada anggota yang salah kecuali perwiranya, itu sebenarnya konteksnya dari dalam pelaksanaan tugas pokok. Tapi kalau misalnya tidak benar, tetapi ini juga harus mengevaluasi para unsur-unsur pimpinan di bawahnya, evaluasi diri. Kenapa kok bisa anggotanya seperti ini? Kalau saya sih termasuk dengan baik tentara maupun polisinya, itu harus sama-sama saling mengevaluasi. Ya. Apakah selama ini mungkin tentara melihat dengan berpisahnya polisi, kemudian langsung di bawah presiden gitu ya, kemudian menjadi arogan seolah-olah mereka lebih merasa lebih dari TNI atau mungkin sebaliknya. Dan ini kalau menurut saya harus melihat dari semua sisi ya, semua sisi. Harus mungkin kalau perlu melibatkan orang-orang psikologi ya, orang-orang psikologi. Kenapa kok bisa gampang sekali untuk disulut, padahal mereka itu kan baik TNI maupun kepolisian sama-sama aparat negara. Nah kalau misalnya yang di bawah kemudian sering terjadi benturan di mana-mana, terus bagaimana negara ini gitu loh? Padahal pertahanan dan keamanan itu garda terdepannya adalah ya terdepan maupun terakhirnya adalah mereka gitu loh. Yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi ini harus kita evaluasi lah. Dan juga para semua unsur pimpinan juga harus bijaksana melihat. Tetapi yang saya garis bawahi ya, Pak Andika menyampaikan bahwa hukum adalah sebagai panglimanya. Jadi saya punya keyakinan Angkatan Darat akan menyelesaikan secara hukum dengan proporsional lah. Ya. Pertanyaan saya sebagai orang awam nih Pak Yayat, apakah boleh seorang atasan yang sering disebut sebagai ankum ya, atasan yang hukum itu memutuskan kesalahan tanpa melalui proses pengadilan, baik pengadilan militer atau pengadilan disiplin dan sebagainya? Kang Hersu, jadi ada dua ya, sebenarnya ada tindakan, ada hukuman. Kalau tindakan itu atasan tuh langsung aja dia melakukan tindakan, tetapi istilahnya misalnya secara fisik push up atau jungkir atau apa segala macam ya, itu namanya tindakan dalam rangka untuk menumbuhkan efek jerah. Tetapi kalau misalnya hukuman itu tetap melalui proses yang proporsional. Itu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ini mau diselidiki dengan benar, itu POM yang akan menangani. Dia melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian disidangkan sesuai dengan peradilan militer. Ya, oke. Jadi dipecat. Jadi nanti yang akan menentukan nanti saya kira nanti peradilan militer lah. Jadi kita bisa melihat bahwa statement ini mungkin untuk memberikan semacam pesan yang cukup serius bahwa Angkatan Darat melakukan tindakan cukup serius, saya kira gitu ya. Sementara prosesnya harus melalui persidangan nantinya gitu. Pasti. Jadi saya pikir ini yang diambil oleh Bapak Kasat ya, Pak Jenderal Andika, itu supaya tidak terjadi penyebaran gitu ya. Jadi seolah wah ini meluas. Ini kan bahaya gitu, ini bahaya. Jadi dengan Pak Andika langsung mengambil statement seperti itu, saya yakin ada dampak deterrent ya untuk kepada seluruh prajurit. Tetapi tentu nanti pada saat proses hukumnya itu secara proporsional lah. Siapa yang salah ya pasti dilakukan tindakan ya atau hukuman. Ya, karena gini, ini banyak sebagai orang awam kita kaget gitu. Kan bayangkan ini prajurit, kebanyakan yang paling tinggi pangkatnya sersan mayor katanya, yang terlibat yang jadi pemicu Prada. Kita tahu gajinya berapa gitu. Kalau dia dipecat dan kemudian juga harus dibebani membayar kerugian, pakai apa dia membayar kerugian? Kan kira-kira itu banyak pemikiran orang, Pak. Iya. Jadi saya kira gini mungkin ya, kalau saya tadi saya baca-baca ya, lihat dari ini kan selama proses itu kan dia gajinya kan tetap ada kan sampai dengan proses pemecatan itu. Itulah nanti akumulasi itu nanti yang akan ditarik untuk
pembayaran, kan bisa kan? Oh, oke. Dan kira-kira begitulah. Baik, saya kira terima kasih Pak Yayat atas kesempatannya berbincang bersama. Ya, sama-sama Kang Hersu. Ya, terima kasih juga udah kontak saya ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.